salam kemanusiaan. Sendi ketahanan daerah kita dalam 3 tahun terakhir bisa kita progres dan posisi kita di Kalimantan Selatan ada di dalam 5 besar. Ada 5 besar, itu kita di peringkat keempat. Nah, yang pertama harapan saya kepada internal, pertama adalah semuanya siap mendukung sebagai satu keluarga besar dengan visi, misi, dan persepsi yang sama. Bahwa kita sedang terbang melayang. Jadi hati-hati pada saat terbang melayang ini, jangan sampai ada penumpang yang jatuh. Jadi ini adalah terbang melayang sebuah asa kepemimpinan yang lugas dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Baik Sobat Tangguh dan pemirsa sigap dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara podcast sigap, yaitu siaran informasi penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Balangan. Podcast kali ini merupakan podcast perdana di tahun 2026. Untuk tema kali ini kita akan fokus mengangkat tagline BPBD di tahun 2026. Hadir bersama kami Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Haji Rahmi SHI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Baik, pemirsa sigap dan Sobat Tangguh dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, alangkah baiknya kami ingin menggali terlebih dahulu terkait kinerja di tahun 2025. Tentu ada banyak kegiatan dan kejadian di 2025. Baik Pak Kalak, ulun mahiopian Pak Kalak aja nah. Oke. Ini kan sudah masuk di tahun 2026 dan kita masih berada di bulan Januari. Oke. Langkah baiknya sebelum kita memulai pembahasan tagline kita di 2026 ini apa, ulun hendak tahu dulu nih. Mungkin Sobat Tangguh dan pemirsa sigap masih belum ada yang tahu dan kita ingatkan kembali nih Pak. Oke. Tagline BPBD Balangan di masa kepemimpinan Pian di tahun 2025. Oke. Apa dan implementasinya Pak seperti apa nih? Oke. Baik. Saya ingin menyapa pemirsa sigap dan juga Sobat Tangguh di mana saja berada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam. Di tahun 2026 di awal Januari ini mungkin kita semua sudah tahu bahwa baru saja dilaksanakan satu momen yang sangat strategis ya, kebijakan dari kepala daerah kita Pak Bupati Balangan Pak Haji Abdul Hadi, di mana beliau pada hari Senin yang lalu melaksanakan kegiatan pelantikan untuk pejabat tinggi Pratama, yaitu mendefinisikan penjabat sekda gitu ya, yang sebelumnya kosong diisi penjabat sekarang udah definitif, yaitu sebagai sekda definitif. Kemudian juga pada kesempatan yang sama dilantiklah pejabat-pejabat eselon 2 ya, atau pejabat tinggi Pratama, yang mana sebelumnya kami masuk di dalam daftar Pejikum 2 kali Pak. ya, karena daftar yang akan dilakukan pergeseran ya kan, atau mutasi. Dari awal tahun 2025 yang lalu, yaitu tepatnya di bulan Februari kami mengikuti uji kom. Kemudian di tahun 2025 yang sama di bulan Oktober kami juga mengikuti uji kom, yang itu adalah sebagai bahan dan prosedur untuk bisa melakukan pergeseran atau mutasi pejabat tinggi Pratama atau kepala SKPD ya. Artinya posisi BPBD pada 2025 sedikit mengalami goncangan. Dan syukurnya alhamdulillah pada saat pelantikan kemarin, dari 7 peserta uji kom di bulan Oktober, alhamdulillah ternyata BPBD dan saya masih tetap. Alhamdulillah. Artinya saya masih tetap dari Pak Bupati mendapatkan amanah, mendapatkan kepercayaan untuk menakhodai ya BPBD di tahun 2026 ini, dan kita siap
untuk melanjutkan amanah itu dengan melaksanakan dan menjalankan kinerja terbaik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itu dulu langkah pertama yang perlu saya sampaikan. Kemudian selanjutnya terkait dengan 2025 yang sudah kita lewati, kita sedikit flashback. Sebenarnya saya pengen mengajak juga flashback 2025 ini sampai ke awal-awal masa kepemimpinan saya. Siap. Saya masuk di BPBD tahun 2021, kemudian menjadi PLT Kepala BPBD, baru kemudian di tahun 2022 itu dilakukan asesmen atau lelang jabatan namanya untuk pengisian Kepala BPBD. Pada sejak saat itu kita sudah punya tagline sebenarnya. Bahkan sebelum kita menjadi Kepala BPBD secara definitif, pada saat di PLT pun kita punya tagline juga untuk BPBD. Per tahun malah. Jadi setiap tahun kita selalu munculkan tagline-tagline. Ini sebagai flashback tagline-tagline, dan itu mengukur nanti capaian-capaian keberhasilan kita atau capaian-capaian progres kita di BPBD. Di tahun 2021 kami menjadi PLT, kami masuk di kantor ini dalam suasana yang tidak baik-baik saja. Satu, kita dalam kondisi COVID-19. Betul, Pak. Iya, kemudian suasana kantor juga saat itu ya sedikit tidak sedikit ya, mungkin banyak ya, banyak tidak baiknya itu kan. Ada kondisi tidak baik-baiknya itu seperti ini. Saya sulit membedakan antara ruang tamu, resepsionis dengan gudang gitu kan. Karena di sana bercampur baur antara material logistik dengan fungsi dari ruangan itu. Di sana ada selang, di sana ada beras, di sana ada ini ya persislah seperti kita di tengah suasana kebencanaan pada waktu itu. Hingga saya masuk ke BPBD kaget gitu kan. Nah, saya tagline-kan waktu itu untuk memotivasi dan menyemangati kita semua yang baru masuk di BPBD, karena hampir mungkin 90% waktu itu anggota BPBD ini direfresh ya oleh Pak Bupati di periode pertama. Nah, kita tagline-kan waktu itu adalah kita boleh sebagai penyelenggara dan pelaksana di bidang kebencanaan dan tinggal di kantor BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana. Tapi kita tidak boleh kerja dan ngantor seperti di tengah bencana. Ini tagline saya. Pembenahan palanya Pak. Ini tagline pertama, pembenahan, karena sangat basic banget, sangat dasar banget. Tagline ini untuk kita memberikan semangat bahwa kita harus mulai dari dalam diri kita, dari lingkungan kerja dan kantor kita untuk berbenah dan memperbaiki situasi agar kita ketika melakukan tugas keluar itu memiliki motivasi yang tinggi dan kemampuan yang cukup lah. Nah, kalau kondisi kantor kita sudah tidak menunjukkan performa yang meyakinkan, seperti tadi saya bilang, seperti suasana di tengah kebencanaan, bagaimana kita bisa menolong orang dalam kondisi kebencanaan itu kan, itu tagline pertama. Baru tagline kedua tahun 2022 saya mengikuti seleksi sebagai Kepala BPBD untuk posisi definitif gitu kan. Saya punya tagline juga pada waktu itu untuk menjadi semangat dan motivasi kita. Dan ini nanti yang akan kita kejar sampai di akhir masa di BPBD ini. Yaitu saya bertagline waktu itu dalam makalah saya di uji kompeten di lelang terbuka, membawa BPBD menuju SKPD yang progresif, transformatif dan inovatif. Itu punya 3 suku kata atau 3 kata kunci: BPBD yang progresif, transformatif dan inovatif. Progresif, kita harus bekerja secara cepat, bekerja secara penuh totalitas. Itu progresif, tidak menunggu, tapi harus respon cepat. Kemudian transformatif, kita harus berubah, bertransformasi dari tadi situasi yang seperti bencana menuju kepada sebuah kantor yang elegan, kantor yang representatif, kantor yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian juga setelah kita bertransformasi, kita kemudian memiliki satu inovasi atau kreativitas. Dan inovasi kita ada di dalam daftar Beprida itu kan. Kita masuk dalam daftar yang memenuhi inovasi baik lah gitu kan. Walaupun kita belum mendapatkan sebuah prestasi gitu kan. Tapi kita masuk di dalam jajaran 10 besar paling tidak untuk inovasi. Ini tagline kedua. Baru kemudian kita masuk di tahun 2023, 2024 dengan tagline yang sama. Kita masih melanjutkan menuju tadi. Tahun kita siapkan menuju kepada SKPD yang progresif, transformatif. Nah, di tahun 2024 kita rubah tagline-nya, karena 2024 kita memasuki satu momen Pak Bupati memasuki periode kedua sebagai kepala daerah. Beliau waktu itu men-tagline-kan bahwa SKPD di periode kedua ini harus siap berlari kencang dan bergerak cepat. Itu tagline Pak Bupati.
maka kita imbangi dan kita respon. Menyesuaikan malah dengan tagline Pak Bupati itu bahwa kita siap terbang melayang. Iya. Jadi di 2024 kemudian 2025 kita siap terbang melayang. Ya. Kita siapkan segala langkah-langkah strategis kemudian kegiatan-kegiatan yang menuju kepada pencapaian siap terbang melayang itu, dan kami punya data pencapaian di tahun 2025 ya untuk bahwa kita siap terbang melayang itu, sehingga nanti kita beralih kepada tagline 2026. Tapi pas sebelum Pian menyampaikan capaian itu, ulun ingin bertanya nih, klaim Pian, ini khusus 2025 malah kita supaya lebih lagi. Klaim Pian terhadap tagline BPBD siap terbang melayang ini berhasil atau bagaimana Pak? Ya. Atau ada berapa persen pencapaian? Pencapaian kita terkait dengan 2025 dengan tagline siap terbang melayang tadi, karena kita waktu itu punya pemikiran bahwa hal-hal yang sifat dasar, hal-hal yang sifatnya basic gitu ya, terkait dengan tadi penataan kelembagaan, penataan regulasi, kemudian tata ruang kerja, program, kegiatan, perencanaan itu sudah kita selesaikan. Dan itu ada bukti penyelesaian kita itu dengan indikator-indikator yang bisa kami sampaikan ya. Pertama, nilai capaian kita sampai tahun 2025 dan boleh kami sajikan untuk 3 tahun terakhir ya. Capaian Sakip kita 3 tahun terakhir, kita nilai Sakip kita dari sebelumnya ya nilainya CC itu kan paling juru kunci, kita bisa mencapai naik berangsur-angsur menjadi nilai BB. Dan ini setara dengan nilai kabupaten. Nilai Sakip kabupaten kita sudah BB. Jadi ini yang paling dasar, artinya dari segi dokumen perencanaan dan akuntabilitas. Kemudian pencapaian kita lagi dari nilai IKD kita, itu menjadi indikator mikro kita di BPD atau secara teknis, indeks ketahanan daerah ya. Indeks ketahanan daerah kita dalam 3 tahun terakhir bisa kita progres ya. Dari sebelumnya di tahun 2021 itu nilai kita adalah 0,39. Maka kemudian di tahun 2000, ini kan harus progresnya naik. Maka di tahun 2023, 2024, 2025 kita naik. Dari 0,39 kita langsung mencapai nilai 0,52. Kemudian menjadi nilai 0,59. Di tahun 2025 kita sudah mencapai nilai 0,64 dan posisi kita di Kalimantan Selatan ada di dalam 5 besar. Ada 5 besar, itu kita di peringkat keempat. Nah, perbandingan kita IKD dengan provinsi, ini juga ada data gitu kan. Kita alhamdulillah IKD kita masih di atas nilai standar provinsi. Di mana tahun 2023 provinsi nilainya 0,46, kita nilainya 0,52. Di tahun 2024 provinsi nilainya 0,53, kita juga melampaui lagi nilai provinsi 0,59. Berapa digit itu? Nah, kemudian di tahun 2005 ini nilai IKD kita melesat jauh gitu kan. Itu dinilai 0,64. Provinsi 0,54. Jadi kita kalau mengikuti standar rata-rata provinsi, kita alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir kita sudah bisa di atas dari nilai provinsi. Dan kemudian ada nilai indeks risiko bencana (RB). Ini adalah menjadi indikator dari pemerintah Kabupaten Balangan atau RPJMD kita. Nah, dalam nilai 3 tahun terakhir juga persis sama. Kita alhamdulillah kalau nilai RB harus diturunkan karena risiko itu kan risiko bencana. Nah, nilai RB kita tahun 2022 itu dinilai 126. Nah, di tahun 2023 kita turun menjadi 115. Di tahun 2024 terakhir data yang kita pegang yang sudah dirilis, atau 2025 masih kita tunggu ya nilai RB kita. Tapi kita optimis pasti akan turun lagi karena IKD kita naik karena kan secara hubungan apabila IKD naik otomatis RB turun. Nah, 2024 terakhir data kita adalah 104,24. Ini lagi-lagi kita untuk ERB di bawah dari provinsi. Provinsi masih di atas kita indeks risiko bencananya. Tahun 2028 nilai provinsi kita 126, provinsi di 128. Kemudian kita 2023 115, provinsi di 129. Kemudian 2024 terakhir kita di 104, provinsi di 122. Ini artinya kita kalau standar provinsi sudah mencapai nilai yang sangat baik gitu. Nah, itu indikator pencapaian kita di 2025 yang sudah kita hasilkan dalam 3 tahun terakhir sebagai progres
yang kita ingin menuju sebuah SKPD yang progresif tadi. Iya. Progresivitasnya bisa kita ukur dan kita lihat dari pencapaian ini. Belum lagi dari pencapaian yang lain ya. Bisa disampaikan Pak pencapaian Ya, yang lain, Pak? pencapaian realisasi kinerja kita di tahun ini kita di 99,1. Kemudian realisasi anggaran kita di 91,9 ya untuk pencapaian realisasi anggaran kita. Kemudian SPM, ini adalah juga raportnya daerah. SPM kita BPBD mengampu sekaligus 2. Berbeda dengan SKPD atau BPBD lain di Kalimantan Selatan, kita mengampu 2 karena kita juga mengampu SPM-nya kebakaran dan penyelamatan. Nah, SPM kebencanaan sendiri kita dalam konteks ini 100% kategori paripurna. Itu kita capai dalam 3 tahun terakhir. Jadi tidak hanya tahun 2025. Kemudian kebakaran juga seperti itu, paripurna 100%. Ini data-data yang kita sajikan, yang bisa kita hasilkan, dan kemudian hal lain. Poinnya, ini ada 17 indikator terkait keberhasilan atau capaian kita yang berprogres tadi dan bertransformasi tadi untuk kita men-tagline-kan BPBD siap terbang melayang, karena kita ingin berlari kencangnya seperti Pak Bupati tadi, melayang untuk menuju sebuah pencapaian. Itu maksudnya siap terbang melayang itu kita sebuah progres dalam berkinerja untuk mencapai sebuah hasil pencapaian terkait kinerja. Misal yang lain ya, saya sampaikan, kita juga berhasil untuk secara regulasi menerbitkan atau mengesahkan Perda tentang penanggulangan bencana di tahun 2024. Itu seumur BPBD terbentuk belasan tahun kita tidak punya payung. Belum ada. Alhamdulillah di tahun 2024 kita hasilkan Perda tentang bencana, itu ada punya payung. Kemudian yang lain lagi yang perlu kami sampaikan adalah pemenuhan dokumen-dokumen. Ini adalah penguatan kelembagaan. Alhamdulillah kita dokumen KRB mendapatkan setelah 3 tahun kita berjuang ya. 3 tahun untuk menjual dokumen kajian risiko bencana ini untuk masuk di dalam RPJMD dan menjadi acuan kita di dalam penanggulangan bencana. Itu mendapat rekomendasi dan legalitas ya dari BNPB di akhir tahun 2025 tadi dan disahkan di tahun 2026 ini. Januari 2026 sudah keluar surat rekomendasi. Kemudian kita juga sudah mengesahkan RPB kita menjadi Perbub ya, Peraturan Bupati atau Rencana Penanggulangan Bencana masuk di dalam RPJMD di tahun 2025 kemarin. Kemudian yang juga membanggakan adalah kita sudah membentuk Distana. Dan Distana kita sudah terekam di katalognya kesiapsiagaan BNPB di tahun 2025 juga. Dan ini sudah ada di dalam katalog kesiapsiagaan untuk 154 desa dan 3 kelurahan. Semua desa? Iya, keseluruhan. Ini sudah kita masukkan datanya. Dan 6 desa pilot atau desa percontohan. 6 desa ini percontohan ini nanti kita harus kencangkan untuk direfleksikan kepada desa-desa yang lain yang sudah kita bentuk. Kemudian yang membanggakan juga adalah kita sudah mendeklarasikan Kecamatan Tangguh Bencana. Kecamatan Tangguh Bencana ini sudah dideklarasikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bin Adwil. Dan mereka sendiri yang langsung untuk kemudian memberikan PIN kencananya untuk setiap kecamatan dan kabupaten untuk Pasekda. Nah, itu adalah Kabupaten Balangan terdaftar secara registernya Kementerian Dalam Negeri untuk kencana kita mewakili Kalimantan Selatan urutan yang ke-9 dari seluruh provinsi. Yang ke-9. Kemudian untuk mewakili kabupaten kita adalah urutan yang ke-28 dari 500 sekian kabupaten kota. Jadi ini adalah sebuah pencapaian yang juga sangat luar biasa yang kita penuhi di tahun 2026 dan ini belum ada di Kalimantan Selatan. Jadi kita satu-satunya yang mewakili Kalimantan Selatan untuk bencana yang diakui registernya oleh BNPB, Kementerian Dalam Negeri. Satu lagi yang kita juga bersyukur bahwa kita alhamdulillah bisa membentuk satu forum yang namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana yang isinya itu adalah multi-hilik dari semua stakeholder untuk memberikan partisipasi dan dukungan terkait dengan penanganan kebencanaan yang itu juga baru di Kalimantan Selatan kita yang membentuk secara resmi sudah disahkan oleh Pak Bupati. Iya, di bulan Oktober ini sudah dibentuk dan disahkan Bupati dan insya Allah nanti akan ada pelantikan di tahun 2026 ini setelah Ramadan. Jadi Forum Pengurangan Risiko Bencana kita juga terbentuk dan ini lagi-lagi satu-satunya di Kalimantan Selatan yang sudah menindaklanjuti. Jadi itu pencapaian-pencapaian kita di tahun 2025.
secara indikator, secara data-data dan secara tabel gitu ya, yang bisa kita perbandingkan tadi untuk semua Kalimantan Selatan atau dengan provinsi. Nah, itu pencapaian di tahun 2025. Sehingga kita sudah betul-betul siap terbang melayang dan siap mendukung juga tagline Bupati Balangan Baharat. Iya. Karena BPD ikut Baharat. Okay. Baik Pak, ini kan untuk pembahasan kita yang flashback kita cukup panjang malah panjang. Di 2025. Ya, karena kita akan bicara history ya. Ya, history pencapaian yang telah dilakukan oleh BPBD di bawah kepemimpinan malah dengan tagline BPBD siap terbang melayang. Nah, kita masuk ke tahun 2026 nih Pak. Oke. Mungkin pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh penasaran nih Pak ya? Ya. Untuk tahun 2026 ini di masa kepemimpinan Pian lagi nih Pak ya? Ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah berlanjut ya. Berlanjut. Satu tahun 2026 tagline yang ingin Pian munculkan, yang ingin Pian implementasikan di BPBD Kabupaten Balangan. Ya. Apa nih Pak? Dan penjabarannya seperti apa nih Pak? Oke. Baik, pemirsa Sigap dan Sobat Tangguh, untuk 2026 ada tadi satu hal yang memicu dari 2026 ini kenapa kita kemudian selain pencapaian-pencapaian tadi ya, ada sesuatu yang membanggakan, tapi di balik yang membanggakan ini karena ada sebuah musibah. Apa tuh Pak? Akhir tahun 2025 kita Kabupaten Balangan mendapatkan satu ujian ya. Khususnya di beberapa kecamatan, di 5 kecamatan, tapi yang paling parah itu adalah Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Halong. Itu kita di tanggal 27 Desember 2025 kemarin, kita diuji dengan adanya bencana banjir dan banjir bandang. Banjir bandang di 2 kecamatan tadi, Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi, sehingga kita betul-betul situasinya saat itu sangat memprihatinkan ya. Karena ada 10 desa, 1 desa di Kecamatan Halong dan 9 desa di Kecamatan Tebing Tinggi yang diserang atau dihajar oleh banjir bandang yang merusak kondisi perumahan, fasilitas publik, jalan, dan situasinya betul-betul sangat porak-poranda. Di akhir tahun itu kejadiannya di subuh Sabtu ya, subuh Sabtu sekitar jam 4:30, tanggal 27 Desember 2025, masyarakat kita betul-betul lumpuh waktu itu, pemerintahan desanya juga lumpuh, dan alhamdulillah pemerintahan kecamatannya karena sudah kita tagline-kan sebagai kecamatan tangguh bencana, akhirnya camatnya membawa semangat kencana itu. Langsung operasi, langsung action, langsung implementasi. Ya betul. Jadi ini artinya musibah ini menjadi batu ujian bagi sistem kita dengan sistem kencana dan istana yang kita wujudkan, sehingga kita dalam status tanggap darurat yang ditetapkan oleh Pak Bupati pada tanggal 28 Desember sampai tanggal 3 Januari 2026, itu betul-betul menjadi guidance kebijakan Pak Bupati ini untuk kita segera melakukan penanganan tanggap darurat dan kemudian segera memulihkan situasi keadaan masyarakat, baik dari secara fisik, secara mental, kemudian secara kehidupan keseharian. Dan itu tercapai. Nah, ini yang membanggakan kita, tadi saya sebut tadi bencana membawa berkah ya. Nanti bencana membawa berkah, kalau ada film dulu sengsara membawa nikmat ya kan. Kalau ini bencana berkahnya di mana? Berkahnya satu, sistem kita ternyata diuji. Kemampuan ketangguhan Kabupaten Kati dengan nilai IKD tadi yang kita selalu tiap tahun naik, ternyata diuji dengan adanya musibah banjir bandang ini yang itu menjadi viral ya di media sosial, hampir ya 1 bulan ya, kemarin di bulan Desember dan Januari awal itu viral menjadi berita nasional karena kita hampir disetarakan kejadiannya dengan kejadian sebelumnya banjir bandang juga di wilayah Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu kan. Nah, namun kita skalanya sebenarnya jauh lebih kecil, tetapi tetap dampak yang ditimbulkan ini sangat parah, sehingga satu juga yang membanggakan adalah ini menjadi isu nasional itu kan, menjadi perhatian banyak pihak, sehingga Menteri kemarin hadir di Kabupaten Balangan, Menteri LH, kemudian juga dari Kemensos, kemudian juga dari DPRD ya, DPR RI juga ada dari Komisi 8 hadir di Kebalangan untuk meninjau, kemudian juga dari DPD RI. DPD RI ini dari perwakilan rakyat gitu ya. Dan kemudian dari BNPB sendiri hadir di Balangan untuk membackup dari segi logistik, dari segi sistem. Mereka memastikan apa yang kita jalankan dengan sistem
komando ya, atau SKPDB namanya, sistem komando penanganan darurat bencana pada saat tanggap darurat, ini berjalan apa tidak? Ya. Alhamdulillah, bekal yang saya terima pada saat tahun 2024 ya, mengikuti Senior Disaster Training Management atau SDMT, ini memberikan satu bekal buat saya untuk bisa menjalankan tugas secara secara confident dan secara regulasi betul itu kan. Jadi sehingga kita tanggap darurat 7 itu, dan puncaknya adalah selain menjadi isu nasional, ternyata menjadi atensi dari RI2, Pak Wapres, Pak Mas Gibran itu kan. Akhirnya Wapres datang ke Balangan, salah satu titik yang didatangi di Kalimantan Selatan langsung ke tebing tinggi. Jadi kami sedikit berseloroh dan berguyon gitu ya. Kan BPBD Balangan belum bisa menghadirkan atau memberikan sebuah piagam penghargaan atau piala yang naik ke atas panggung untuk Pak Bupati menerima sebuah penghargaan gitu kan, atau benua sanggam jadi sebuah kebanggaan. Tapi kita berdedikasi dan berkomitmen untuk kemanusiaan, sehingga pada saat bencana kita hadir, kita melaksanakan titah Pak Bupati dengan tanggap darurat itu, dan ini menjadi atensi dari Wapres. Jadi kalau kita boleh membanding, SKPD mana hari ini yang urusannya direspon oleh Wapres itu kan. Belum ada. SKPD selama ini dengan prestasinya, dengan capaiannya, itu kemudian bisa menghadirkan Wapres ke Balangan, apalagi ke tebing tinggi gitu kan. Hanya urusan penanggulangan bencana yang kemudian menjadi atensi dan perhatian dari Wapres, walaupun kita diuji dengan sebuah musibah ya, dengan sebuah bencana. Tapi ini adalah sebuah tadi yang saya sebut keberkahan. Datangnya Wapres ke Balangan ini menjadi sebuah motivasi, memberi sebuah penyemangat bagi masyarakat yang kemarin tertimpa musibah, dan juga menjadi sebuah nilai positif bagi BPBD. Karena ini adalah urusan kebencanaan, adalah urusan BPBD tentu dengan dukungan segenap stakeholder, TNI Polri, Basarnas, BNPB sendiri, BPBD provinsi, dan banyak pihak, relawan. Tapi kan sebagai pemegang tongkat komando sesuai amanah undang-undang adalah BPBD. Dan kita berhasil menjalankan tugas dan amanah itu, sehingga dalam hari ke-7 kita sudah cabut tanggap darurat dan masyarakat sudah kita ajak untuk normal kembali dan melakukan transisi. Dan saat ini sedang berproses untuk masa transisi kita nanti berakhir di tanggal 31 Januari 4 Februari 2026 ini nanti akan menjadi bahan evaluasi. Tapi secara keseluruhan masyarakat kita sudah normal. Itu satu nilai kebanggaan tadi yang harus kita pegang ya, harus kita rasakan sebagai motivasi BPBD. Karena tadi tidak ada satu SKPD pun dengan prestasinya yang mampu menghadirkan wakil presiden hadir di Balangan. Yang ada ya dipanggil ke kementerian, diserahkan oleh menteri gitu kan penghargaannya. Tapi kita tidak memasangnya di dalam satu baliho besar gitu kan. Tapi ini naik di dalam media sosial, media nasional. Betul. Ya, kita terberitakan secara nasional, bahkan kami kemarin sempat diwawancara oleh 2 televisi ya. Betul. CNN sama Kompas TV. Iya, betul. Tapi beritanya juga ada di Metro, ada di CNN kan, Pak Bupati di sana juga bisa tanggap darurat. Itu situasi kita di tahun 2025 jadi kebanggaan. Awal. Di akhir dan di awal. Dan menuju tahun 2026 kita dengan capaian yang seperti ini tadi, maka kita bisa men-tagline-kan bahwa BPBD sudah terbang melayang. Berarti kejadian kemarin itu menjadi salah satu inspirasi alasan untuk men-tagline-kan di 2026 ini BPBD sudah terbang melayang. Karena pencapaian kita hal-hal yang basic tadi, hal-hal yang menjadi piranti-piranti pendukung sudah terpenuhi, teruji. Tinggal penyempurnaan, tinggal kita memvisikan hal yang lebih besar lagi. Dan ini akan saya jelaskan ya, BPBD dengan tagline dari 2026 sebagai terbang melayang tadi kan sudah kita tidak siap lagi. Karena kalau kemarin siap kan memang kita ada persiapan untuk menuju satu pencapaian yang tertinggi. Hari ini BPBD sudah mencapai pencapaian tertinggi kami kira ya. Walaupun tidak sempurna, karena tidak ada yang sempurna, pasti akan ada kekurangan-kekurangan harus kita benahi dan kita evaluasi. Tapi pencapaian kita hari ini kita yakini sebuah kita terbang melayang. Apa makna terbang melayang hari ini? Kita sudah berada di satu ketinggian capaian. Sebuah prestasi yang kita banggakan, yang harusnya hari ini kita tinggal menyempurnakan dan kita nikmati. Di atas ketinggian kita bisa melihat
keindahan-keindahan. Di atas angkasa sana kita bisa melihat semua hal. Nah, ini yang ingin saya bawa spiritnya kepada BPBD hari ini. Kita berada di atas ketinggian itu bisa kita melihat banyak hal yang kemudian bisa kita jadikan satu motivasi, penyemangat lagi untuk di tahun 2026 ini. Nah, jadi pada saatnya nanti mungkin kita akan turun. Tapi hari ini tahun 2026 kita biar berada di ketinggian dan kita stabil di ketinggian ini. Itu makna tahun 2026. Dan ada program-program yang saya canangkan di tahun 2026 ini yang mendukung kepada tagline terbang melayang tadi. Tapi masih tetap ada malah capaian-capaian yang memang harus tetap ada. Kita punya misi untuk mengkhususkan visi misi Pak Bupati kan di tahun satu periode terakhir ini. Apa tuh Pak diantaranya nih program untuk 2026 nih Pak? 2026 saya memiliki beberapa program yang saya sebut sebagai program prioritas dan utama ya tahun 2026. Karena ini yang menjadi kebutuhan dasar kita yang belum terpenuhi dan masih ada yang on progress. Satu adalah terkait dengan sapras utama kita, kantor kita hari ini sudah tidak representatif untuk menampung segala aktivitas dan kebutuhan kita. Sehingga kita membutuhkan penambahan ruang kantor yang representatif. Rencana kita dengan lahan yang tersedia nanti di samping kiri kantor kita itu saat ini digunakan untuk parkir parkir unit. Itu nanti kita akan usulkan kepada Pak Bupati melalui Dinas PUPR untuk dibangunkan gedung tingkat 2 di sana. Satu lantai untuk ruang kerja, lantai atas itu nanti kita fungsikan untuk ruang rapat yang representatif dan ruang pusdalop. Ini kebutuhannya. Ruang pusdalop kita belum punya, sehingga unit pusdalop kita belum terbentuk secara secara definitif. Yang ada hari ini adalah hanya kegiatan-kegiatan yang mendukung ke sana. Nah, ini penting sekali untuk kita kejar nanti targetnya di tahun 2026 ini dan 2027 bahkan mungkin nanti realisasinya. Jadi target kita adalah ingin menambah satu ruang gedung baru dengan lantai 2 dan mudah-mudahan bisa mencerminkan kemegahan BPBD. Betul Pak. Mudah-mudahan terrealisasi. Yang kedua adalah yang saat ini on progress sudah 50%, kita harus memiliki gudang logistik atau gudang lokal. Yang ini juga disupport dari Dinas PUPR, sedang berprogres 50%, mudah-mudahan tahun 2026 ini sudah selesai dan kita bisa fungsikan. Karena kapasitas dan ukuran ini sudah sesuai standar 500 meter persegi yang kita standarkan dari BNPB gitu kan. Sehingga kita nanti bisa menata dan mengkondisikan peralatan dan logistik kita secara lebih layak. Kalau hari ini kita masih numpang. Iya. Gudang logistik. Iya, gudang logistik kita masih numpang walaupun kita punya gudang yang kecil gitu kan. Dan itu nanti terintegrasi dengan posko induk BPBD yang post standby 24 jam. Jadi gedung ini akan terintegrasi nanti dengan posko kita. Yang hari ini posko kita juga masih darurat gitu kan. Hanya tinggal di gazebo. Belum punya posko yang benar-benar posko. Kita akan upayakan nanti tahun 2026 ini usulannya, mudah-mudahan 2027 atau 2026 perubahan itu perencanaan sudah diakomodir gitu. Ini target utama kami di tahun 2026. Kemudian yang juga tidak kalah penting untuk menjadi pemirsa sigap dan Jembat Tangguh yang menjadi perhatian kami adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM kita yang harus tersertifikasi. Kalau hari ini kita mengikuti BINTEK, kita mengikuti pelatihan, itu belum tersertifikasi. Kami pengen nanti tahun 2026 ini dari pejabat-pejabat pengambil regulasi, pelaksana regulasi sampai kepada pelaksana teknis di lapangan atau petugas di lapangan ini memiliki sertifikasi atau paling tidak mendapatkan diklat yang sesuai. Nah, kenapa? Karena kita ketika menjalankan sebuah kendaraan harus memiliki SIM. Betul. Ketika kita belum bersertifikasi, kita punya SIM. Kita sudah punya STNK, kita sudah punya BPKB ya, karena diserahi dengan SK dengan menggunakan sarana kantor kita. Tapi ternyata kita menjalankan tugas ini belum diakui keahlian kita dengan sertifikat yang resmi. Itu. Kalau saya sudah terpenuhi. 2024 saya sudah mengikuti diklat SDMT, itu adalah diklat tertinggi di BNPB. Untuk para kepala pelaksana BPBD atau Kalaksa Kabupaten Kota, Senior Disaster Training Management itu adalah diklat tertinggi. Dan saya sudah pegang sertifikat 2 sekaligus dari BNPB dan dari LAN. Nah ini, jadi saya sudah berikan contoh bahwa saya sudah punya SIM yang lengkap gitu kan. SIM A dan SIM B. ini. Jadi itu progres kedua atau prioritas kedua program utama kita tahun 2026.
Dan progres ketiga adalah ini yang menjadi indikator makro kita sebuah SKPD. Saya ingin nanti BPBD nilai sakitnya A. Tahun ini BB karena kita tinggal sedikit langkah lagi sebenarnya. Tahun 2025 tadi kita akan nanti mencapai nilai A. Jadi saya optimis 2026 SKPD kita nilai sakitnya A. Jadi setara dengan SKPD besar. Hari ini yang sudah nilai A itu kalau tidak salah Dinas PUPR ya. Bepeda mungkin dan keuangan, inspektorat. Kita akan kejar dan akan kita samakan posisi kita dengan SKPD besar. Amin. Karena saya punya tagline, kalau SKPD besar hebat, itu biasa. SKPD besar hebat biasa. Karena mereka punya sumber daya yang memadai gitu kan, anggaran, SDM, prasarana, fasilitas. Wajar, mereka hebat. Tapi kita BPD sebagai SKPD kecil, itu harus punya satu semangat. From zero to hero. Nah, ini kan. Dan kita juga selalu memberikan penyemangat untuk kawan-kawan. Ini adalah menjadi slogannya pendiri BNPB ya di Jakarta, Pak Samsul Muarif, bahwa beliau memberikan satu motivasi semangat pada saat kami SDMT, bahwa jadilah kita sebagai orang yang membesarkan organisasi. Hadirlah kita di sebuah organisasi yang membesarkan organisasi itu. Jangan kita ikut besar karena organisasi. Itu maknanya. Jadi kalau kita besar, hebat karena organisasinya hebat, itu biasa. Betul. Tapi kalau kita berada di sebuah organisasi yang kemarin zero gitu kan, hari ini kita bisa katakan hero gitu kan, hero ya. Hero kita kemarin berhasil menjalankan tugas untuk penyelamatan, tidak ada korban pada saat banjir bandang, masyarakat terlayani dengan logistik yang cukup. Dan kita kemudian mendapat atensi dari Wapres itu kan, itu hero-nya. Jadi itu sehingga saya punya kepercayaan diri untuk kita mencapai nilai A nanti di nilai sakit. Nah, beberapa hal lain yang juga kita targetkan nanti di tahun 2026 ini sebagai inovasi kita ini. Di Balangan sudah ada 15 inovasi, 5 inovasi yang sudah progres untuk mengikuti nilai yang sudah cukup 2 tahun. Nah, ini kita akan hadirkan lagi nanti inovasi kita. Yang pertama adalah kita sudah menerbitkan ini buku berlian. Ini satu-satunya di Kalimantan Selatan yang memiliki dokumentasi dalam bentuk liputan ya berita ringan dan liputan aktual ya BPBD Balangan. Ini adalah rekaman dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dan kemudian terpublikasi oleh media. Itu kemudian kita jadikan satu buku dan ini sudah akan memasuki buku edisi kedua di tahun 2026 yang nanti tampilnya lebih eksklusif dan lebih komprehensif. Lebih fresh. Gitu. Ini satu inovasi kita di tahun 2026 yang akan kita masukkan. Kemudian kita punya juga inovasi yang namanya Bepangko Bemitra. Insya Allah nanti setelah Lebaran juga kita akan launching Bepangko Bemitra ini. Ini adalah satu bangunan evakuasi aman bencana. Jadi rumah evakuasi aman bencana yang kita buat hari ini di 5 titik di beberapa kecamatan itu sebagai satu pilot juga untuk menyelamatkan warga pada saat terjadi bencana. Dan ini satu-satunya di Kalimantan Selatan juga. Tidak ada BPBD lain yang memiliki bangunan yang seperti ini sebagai shelter gitu ya yang kita sudah buat. Ini akan kita lanjutkan nanti. Insya Allah kita akan terakhir yang menjadi pilot kita ya di tahun 2026 ini kita pengen menjadikan bencana banjir bandang kemarin tidak hanya berlalu begitu saja tanpa ada catatan histori, tanpa ada rekam histori. Karena katanya sebelumnya pernah ada sih kejadian tapi nggak ada rekam histori yang tertulis atau terdokumentasi hanya dari lisan ke lisan. Dan itu infonya 20 tahun atau 30 tahun yang lalu katanya. Nah, padahal kan mungkin 20-30 tahun yang lalu masih individu-individu yang mengalami itu hidup. Bisa dijadikan sumber dan referensi, tapi tidak ada yang membuat dokumentasi yang tertulis ya. Nah, kita berkomitmen dengan kejadian bencana banjir ini sebagai satu komitmen yang saya tersebut dengan tadi itu bencana membawa berkah tadi. Mudah-mudahan ini menjadi nilai berkah. Kita akan nanti pilotkan untuk 2 hal. Satu, kita akan dokumentasikan dalam bentuk buku bekerja sama dengan tim yang ada di Kencana Tebing Tinggi dan kemudian kita akan juga buat video rekaman ya, video rekaman mulai dari awal sampai masa transisi nanti terjadi. Kita akan buat dokumenter. Ini menjadi sumbangsih kita juga sebagai dokumentasi atau dokumenter kita terhadap kejadian bencana di Kabupaten Balangan. Seperti juga kejadian bencana besar
Di Jawa misalnya kan kemarin di Aceh, tsunami punya dokumentasi, kemudian Merapi adanya Mbah Marijan juga ada dokumentasinya. Ya mudah-mudahan itu berkahnya saya punya cita-cita, pengen dokumenter ini menjadi satu catatan histori, satu nilainya. Yang kedua adalah ini bisa jadi nanti menjadi event wisata. Setiap tahun nanti kita bekerjasama dengan Dinas Pariwisata akan melakukan satu peringatan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pak. Iya, refleksi. Betul. Refleksi bencana banjir bandang di Kabupaten Balangan. Kita akan tonton videonya bagaimana situasi pada waktu kejadian itu. Dan ini kan menjadi satu informasi bagi anak-anak kita selanjutnya. Dalam rangka membangun apa? Membangun kesadaran, membangun pemahaman dan juga kesiapsiagaan. Jadi bukan sekedar tontonan yang sifatnya tanpa nilai, tapi ada sebuah nilai yang ingin kita titipkan di dalam ini. Itu tagline 2026. Jadi ini adalah terbang melayang sebuah asa kepemimpinan yang lugas dan tegas. Pak, kalau mendengarkan penjelasan Pian ini paling ada banyak harapan-harapan di 2026. Betul. Kayaknya untuk 1 tahun, Pak, waktunya masih pendek. Masih pendek. Kayaknya Pak 2027, Pak. Kira-kira ingin bertahan, Pak. Pada prinsipnya kami sebagai ASN siap menerima amanah dan tugas dari pimpinan maupun daerah-daerah dimanapun ditempatkan selalu siap, gitu kan. Apakah lanjut di BPD tahun 2027 atau kita mencari wahana baru gitu. Tahun 2007 itu kami serahkan sepenuhnya kepada pimpinan, tapi kami tentu akan mempersiapkan kalau pada waktunya kami harus terbang tadi turun, kita akan siapkan turunnya secara soft gitu kan. Landing secara soft, karena akan kita berikan legasi-legasi sistem yang sudah matang, kemudian pencapaian yang tinggal dilanjutkan dan diteruskan untuk BPBD. Tujuan akhir kita tadi adalah menuju BPBD, SKPD yang progresif, transformatif dan inovatif. Itu tagline akhir kita dari terbang ini. Kita akan soft landingnya ke sana. Kalau kita sudah menjadi SKPD yang progresif, menjadi SKPD yang transformatif dan memiliki inovasi, itu adalah cerminan dari BPD yang kita harapkan ke depan dan selanjutnya. Jadi kita tidak menjadi SKPD yang selama ini dikatakan sebagai SKPD buangan, SKPD hanya dipandang sebelah mata, SKPD yang bekerjanya seperti pemadam kebakaran gitu kan, ketika ada bencana baru bekerja. Tidak. Kita banyak hal yang bisa kita aktivitasi, apalagi dengan terbitnya Permendagri 18 ya 2025 tentang perubahan SOTK BPBD, itu mindset BPBD ke depan, BNPB ke depan itu lebih didorong kepada upaya preventif, upaya pencegahan, upaya untuk kesiapsiagaan dan kewaspadaan secara dini agar kita bisa mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan ketika bencana. Karena kita sudah tidak bisa mengklaim Indonesia bebas dari bencana. Bahkan Indonesia Balangan termasuk adalah bagian dari subpalmoralnya bencana. Kita berada di wilayah atau di satu kawasan yang satu sisi adalah menawarkan keindahan dan kemakmuran, di sisi yang lain juga penuh dengan ancaman-ancaman risiko bencana. Untuk Balangan sendiri kita ada 6 ancaman risiko bencana dengan jenis kebencanaannya, mulai dari bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, kemudian kekeringan, karhutla. Yang terakhir adalah bencana gempa. Ini adalah hasil kajian risiko bencana kita yang kita update di akhir tahun 2025 tadi. Balangan atau Kalsel secara umum dan bahkan Kalimantan bukan lagi wilayah yang bebas dari ancaman gempa. Itu sudah ada bukti dari data BMKG dan vulkanologi. Nih, situasi kita. Alhamdulillah. Terakhir nih Pak, ini pesan-pesan untuk terutama kan bagi pegawai kita di lingkup BPBD Kabupaten Balangan dalam menjalankan tugas di tahun 2026 ini Pak. Apalagi kan tadi Pian telah menjelaskan tagline BPBD 2026 siap terbang melayang. Terbang melayang. Ya. Apa nih Pak, harapan Pian atau pesan-pesan Pian? Seperti apa Pak? Yang pertama harapan saya kepada internal pertama adalah semuanya siap mendukung sebagai satu keluarga besar dengan visi, misi, dan persepsi yang sama. Bahwa kita sedang terbang melayang. Jadi hati-hati pada saat terbang melayang ini, jangan sampai ada penumpang yang jatuh. Betul. Ya, atau nanti pilotnya tiba-tiba pindah pesawat. Ini berarti ada kemungkinan juga malah? Iya, kemungkinan kan saat terbang melayang ini pilotnya karena sudah terlatih saja kan nanti lompat ke pengaman
pindah pesawat atau diambil pesawat lain. pesawat lain gitu. Jadi itu secara internal saya ingin tekankan bahwa semua keluarga besar BPBD agar memahami tagline ini dan kita mari bekerja dengan sepenuh hati, dengan harmonisasi dan juga kinerja yang kita targetkan ini bisa kita wujudkan di tahun 2026 secara progresif tadi, dengan transformatif dan inovatif. Kita tidak bekerja dengan cara-cara yang biasa, kita tidak bekerja dengan cara-cara yang di luar dari outbox. Kita harus outbox nih cara bekerjanya. Nah ini yang saya harapkan secara internal. Kemudian secara eksternal tentu saja kita tetap mengharapkan dukungan stakeholder kita, pentahelik kita, dunia usaha, media, perguruan tinggi, kemudian juga masyarakat, swasta, dan stakeholder lainnya. Ini kita tetap mengharapkan dukungan mereka sebagai mitra kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, melaksanakan tugas penanggulangan bencana, dan juga selain dukungan dari mitra-mitra kita, tentu saja kita harapkan dukungan masyarakat pada umumnya, agar masyarakat kita terus waspada, terus wasiaga untuk kita berhati-hati dalam segala ancaman potensi bencana sesuai dengan perkembangan musim dan informasi BMKG yang setiap saat kita sampaikan. Itu harapan kita sehingga kerjasama yang baik, kerjasama yang harmonis dari segenap pihak dan tentu saja dengan dukungan pimpinan daerah, dalam hal ini Pak Bupati Haji Abdul Hadi dan juga Pak Wakil Bupati Haji Ahmad Fauji untuk terus memberikan arahan, kebijakan-kebijakan di dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana ini secara baik dan secara penuh. Itu yang kita harapkan. Baik Pak, terima kasih nih Pak penjelasannya. Baik flashback tadi kita di 2005, kemudian tantangan yang kita hadapi ke depan yang akan kita jalani di tahun 2026. Dengan tagline yang sudah Pian sampaikan dan Pian jelaskan nih. Baik Sobat Tangguh dan pemirsa Sigap dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan, Haji Rahmi SHI. Mudah-mudahan beliau disehatkan, kemudian dimudahkan dalam menjalankan tugas demi membantu masyarakat di Kabupaten Balangan. Sampai di sini perbincangan kami dan nanti di podcast selanjutnya kita akan mengangkat tema dan pembahasan yang lainnya. Saya akhiri, salam tangguh, salam kemanusiaan.